You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream. This program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. We take you now to Washington. The details are not available. They will be in a few minutes. The White House is now giving out a statement. The attack apparently was made on all naval and military activities. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang mendengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini.
Assalamualaikum. Salam, ada apa Bung Syahrir? Saya ingin bertemu dengan Bung Hatta. Ya, silakan masuk. Pak, ada Bung Syahrir. Baik, sebentar. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bung? Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Bagaimana soal kemerdekaan kita Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah saya serahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya kita lebih baik melaksanakan kemerdekaan tanpa PPKI. Apa maksudmu berkata demikian? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka karena PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Oleh karena itu, kita segera melaksanakan kemerdekaan selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Itu artinya Indonesia dalam masa kekuasaan dan kekosongan. Jadi, kita lebih baik segera melaksanakan kemerdekaan. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno akan sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menemui kediaman Soekarno? Saya setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mengadakan Bung Syahrir? Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Ada berita penting yang akan kami sampaikan, Bung. Ya, berita apa? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, ini waktu yang terbaik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Saya tidak punya hak untuk itu. Itu semua adalah hak PPKI. Kita tidak baik mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maaf Syahrir, tapi kita tidak boleh bergabung. kalau begitu, baiklah kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. Ayo Bung, malam ini kita kibarkan revolusi. Kita harus proklamasikan kemerdekaan ini. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami, Bung. Iya, Bung. Kami siap. Jika Bung Karno tidak ditindak sekarang, maka esok hari akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini batang leherku. Saya rasa aku ke pojok sana. Habisi aku malam ini juga. Jangan menunggu besok. Sudah, tidak ada gunanya seperti ini. Mari kita kembali membicarakan secara baik-baik. Bikana, Anda tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri dan meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya akan mengingatkan sekali lagi, Bung. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai suruhan Jepang, layaknya seperti orang-orang Ambon. Bikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk kemerdekaan kita, jika kita bisa mewujudkan itu sendiri? Kota kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan Sekutu. Kita tidak dapat merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi ini. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti permintaan saudara, tetapi saya tidak bisa mengabulkannya.
Izinkan saya berunding dengan golongan tua, karena saya takut akan ada banyak korban jiwa. Ah, sudahlah. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh berdoa, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI pada tanggal 15 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan dan mempersiapkannya secara matang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Baik, Bung. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Kami dan para pemuda sudah sepakat, Bung, akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tapi bagaimana dengan istri saya? Ada apa ini Kang Mas? Kenapa namanya surat orang? Para pemuda ini ingin membawa Tata dan saya ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Kami ingin menjauhkan pengaruh Jepang dari Bung Karno dan Bung Hatta, Bu. Lalu apa aku akan ditinggal sendiri di sini? Benar, saya tidak mau meninggalkan istri saya. Bagaimana jika kalian mengajaknya? Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Anda harus ikut dengan kami. Akan dibawa kemana aku? Rengas Dengklok. Lagi pula, mengapa aku harus pergi? Kami akan membawa Bung Hatta dan Bung Karno ke sana. Ini demi kebaikan kamu, Bu. Iya, mereka membawa aku kemarin. Mereka membawa Fatwa juga. Ini, kami ingin Anda segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah pergi. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka kau begitu terpengaruh dari kabar ini sebenarnya? Jepang akan memerdekakan kita. Kami bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka karena hadiah dari Jepang, kita tidak benar-benar merdeka. Dan kita mudah untuk dijajah lagi. Evolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan Bung untuk melakukannya. Jika Bung tidak melakukannya malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah waktu yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan pekerjaan ini untuk tanggal 17. Mengapa 17, Bu? Saya adalah seseorang yang percaya dengan alam mistis. Karena bahwa angka 17 itu adalah angka yang suci. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan umat Islam melaksanakan sholat wajib sebanyak 17 rakaat dalam sehari.
Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Diawali dengan kau, Bung. Sebab di antara kami, tata bahasa mula yang paling baik. Baiklah. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Wakil Bangsa Indonesia. Baik, naskah proklamasi sudah selesai. Apakah kalian setuju? Setuju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Menurut saya jangan. Itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas bangsa Indonesia. Ya benar, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika tanggal 17 Agustus 1945? Saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Tapi pukul berapa, Bung, kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan meminta Fatmawati untuk menjahitkan bendera. Tolong siapkan tiangnya.
Ditakutkan kondisi lapangan keadaan kurang kondusif, bagaimana jika kita memakai halaman rumah Bung Karno untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Setuju. Ini Bu, naskahnya silakan ditandatangani. Baiklah. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih karena sudah menemani di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah karena telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara dan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lalu bagaimana Pak? Duh, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja menjahitkan? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak, bagaimana jika bendera tersebut dinamakan bendera Sang Saka Merah Putih? Iya, benar, Sang Saka yang warnanya merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Baiklah Bu. Tolong kau libatkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik Bu. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadari diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-mudi rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara,
Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Tidak ada satupun yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Menghadapi sekutu kembar. Di sini ada orang-orang ini lagi pada makan, ini ngedit, ada yang jubet, ada capek banget. Yang udah cantik banget, ini Najung. Ini sebel. Ya udah itu. Udah dikecilin. Pembantunya salah milih baju. Sialan. Tegak, emang harus begini. Gini lah, masih bendera lo. Boleh gini. Iya kan gini. Di dua. Dia ada masker. Ini apa aja? Udah kita dari koleksi Anas. Jika Bung Karno tidak bertindak sekarang, maka esok hari akan terjadi pembunuhan. Ih, sumpah jidat nyiprat sampai hidung gua.
Bapaknya Jar ganteng banget. Mau dipeluk aja tuh. Jar bisa balik lagi nggak Jar? Bapak Ejar nomor WA-nya berapa? Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Lagi pada pakein enak kumis tuh. Diarsir ya dok. Deket kamera. Kita pengen ngeblur. Gaya dok. Serius. Oke, ayo. Oh Zidane guys. Udah deh, terus ada mereka. Hapus saja. Dan para pemuda sudah sepakat, Bung, untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tapi bagaimana dengan istriku? Ada lagi.